Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, atau juga tengah malam. Gua Fauzan hadir kembali dan hari ini gua akan membacakan informasi tentang 8 teratas makhluk mitologi Yunani. Makhluk mitologi atau makhluk legendaris adalah jenis entitas fiksi yang biasanya mereka itu merupakan hibrida yang belum terbukti dan hanya dijelaskan dalam cerita rakyat. Tapi kisah tentang makhluk-makhluk ini ditampilkan dalam catatan sejarah jauh sebelum era modernitas. Di era klasik, makhluk mengerikan seperti Cyclops dan Minotaur muncul dalam kisah heroik hanya untuk dihancurkan oleh Adonis. Begitulah penjelasan singkat mengenai makhluk mitologi yang akan gue bahas dalam video ini. Banyak sekali makhluk mitologi yang diceritakan di setiap negara, namun gue gak akan bahas semua makhluk itu dan hanya membahas 8 teratas saja. Apa sajakah 8 teratas tersebut? Mari kita simak sama-sama. Yang pertama yang menurut gue paling populer adalah Medusa. Banyak sekali versi cerita mengenai Medusa, tapi kita ambil referensi versi yang paling banyak diceritakan saja. Medusa yang berarti penjaga atau pelindung adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Siapapun yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Dalam mitologi tiga Gorgon yang adalah sebutan untuk Medusa, Steno, dan Euryale adalah anak dari dewa laut kuno Phorkys dan adiknya Keto. Steno dan Euryale diceritakan sebagai makhluk abadi, sedangkan Medusa tidak. Oleh karena itu, Medusa dapat dibunuh oleh Perseus. Medusa pada awalnya adalah seorang perawan cantik dan merupakan pendeta wanita di kuil milik Athena. Namun suatu ketika ia menjalin asmara dengan Poseidon di dalam kuil Athena. Ini maksudnya ngerti sendiri lah ya. Hal ini membuat Athena marah. Ia pun mengubah rambut Medusa menjadi ular dan mengutuk Medusa sehingga siapapun yang melihat matanya akan menjadi batu. Kematian Medusa diceritakan bahwa ia mati dibunuh oleh Perseus, sudah tadi ya, atas perintah Raja Polydectes dari Seriphos yang meminta kepala Medusa sebagai hadiah. Dengan bantuan dari Athena dan Hermes yang memberinya sandal bersayap, helm gaib, pedang, dan perisai cermin. Perseus berhasil melaksanakan tugasnya membunuh Medusa dengan cara melihat bayangan Medusa di cermin agar Medusa tidak mengubahnya menjadi batu. Lalu Perseus memenggal kepala Medusa. Kemudian Pegasus dan Chrysaor keluar dari tubuh Medusa sebagai makhluk mitologi lainnya. Yang kedua, Chiron. Chiron yang dalam bahasa Yunani artinya adalah tangan, merupakan kentaur yang paling terkenal. Tidak seperti kentaur lain yang gemar mabuk-mabukan, liar, dan tak berbudaya. Chiron ini justru adalah kentaur yang cerdas, beradab, dan baik hati. Ia dikenal karena pengetahuannya dan kemampuannya dalam bidang pengobatan. Chiron adalah anak dari Kronos ketika Kronos sedang berwujud seekor kuda. Oh iya. Silsilah Chiron ini berbeda dengan para kentaur lain yang lahir dari matahari dan awan hujan. Chiron pandai karena diajari oleh Apollo dan Artemis ketika masih muda. Chiron sering mengunjungi Gunung Pelion. Di sanalah dia menikah dengan Nympha Chariklo yang memberinya 4 orang anak, yaitu Hippe, Endeis, Oriko, dan Karistos. Chiron adalah guru bagi banyak pahlawan karena keahliannya dalam pengobatan, astrologi, pertarungan, juga kebijaksanaannya. Beberapa pahlawan yang pernah menjadi muridnya adalah Asklepios, Aristauis, Aristaios, dan lain-lain. Bahkan ada versi yang menceritakan bahwa Dionysos belajar menyanyi dan menari dari Chiron. Yang ketiga adalah si Minotaur atau Taurin. Dalam mitologi Yunani, Minotaur adalah monster berbentuk manusia yang berkepala banteng. Wujudnya ini adalah akibat dari kutukan atas Minos yang merupakan raja Kreta. Karena banteng yang harus diberikan kepada dewa Poseidon disembunyikan oleh istrinya, sehingga Poseidon menjatuhkan kutukan kepada istri Minos, yaitu Pasiphae. Kutukan itu dibuat agar Pasiphae jatuh cinta kepada banteng tersebut. Bisa ya, ternyata manusia jatuh cinta sama banteng. Karena memiliki rasa cinta kepada banteng, akhirnya Pasiphae meminta bantuan kepada Daedalus untuk dibuatkan tiruan banteng betina.
sehingga dia kemudian masuk ke dalam banteng tiruan untuk dapat bercinta dengan banteng tersebut. Maka Pasiphae mengandung bayi dari hubungannya dengan banteng tersebut, yaitu Minotaur. Monster ini tinggal di tengah labirin yang rumit yang dirancang oleh arsitek Daedalus untuk menyimpan sang Minotaur. Setiap tahun penduduk kota Athena harus mengirim 7 pemuda dan 7 gadis sebagai korban supaya tidak diserang oleh Minotaur. Monster ini akhirnya dibunuh oleh Theseus, pahlawan Yunani yang menyamar menjadi salah satu korban. Sebelumnya Theseus dibantu oleh Ariadne, yaitu putri Raja Kreta, yang memberinya pedang dan segulung benang. Theseus menggunakan benang itu untuk menyelusuri kembali jejaknya supaya bisa keluar dari dalam labirin yang rumit dan menggunakan pedangnya untuk membunuh Minotaur. Yang keempat, Echidna atau Serpentine. Echidna ini banyak versi ceritanya dan kurang jelas dalam beberapa hal, misalnya dia dilahirkan oleh dewa atau dewa apa, gua belum nemu. Cuman ceritanya gini, Echidna adalah setengah gadis cantik dan setengah ular menakutkan. Di Hesiod menggambarkan Dewi Echidna yang ganas sebagai monster tak tertahankan yang memakan daging yang tidak seperti manusia fana atau dewa abadi, tetapi merupakan setengah bidadari dengan mata melirik dan pipi putih, dan setengah lagi ular besar dan mengerikan dengan kulit berbintik-bintik yang tidak akan mati atau menjadi tua sepanjang hari-harinya. Menurut versi cerita Hesiod mengenai Echidna yang memakan daging mentah dan memiliki tubuh setengah ular, menunjukkan bahwa mungkin Echidna juga memiliki kepala ular. Mungkin karena gambaran tersebut membuatnya lebih cocok menjadi penghuni dunia bawah dan memiliki 100 kepala. Karena lebih cocok kalau 100 kepala itu memang kepala ular. Itu yang dikatakan oleh Hesiod. Namun dalam versi kisah Orphik disebutkan Echidna digambarkan memiliki kepala seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan tubuh ular dari leher ke bawah. Ada juga versi Nonnus dalam bukunya Dionysaka menggambarkan Echidna sebagai makhluk yang mengerikan dengan racun yang mengerikan. Mana yang benar kita nggak tahu. Masuk yang kelima, yaitu Cerberus. Ini favorit gue ya, nggak favorit juga sih. Oke, yang main game Devil May Cry pasti udah ngalahin monster ini, tapi di sini kita gak akan bahas game, jadi langsung aja gue ceritain asal usul anjing kepala 3 ini. Cerberus artinya adalah iblis dari liang, merupakan makhluk dari mitologi Yunani dan hewan peliharaan dewa Hades. Cerberus digambarkan sebagai anjing berkepala 3 yang mampu menyemburkan api dari mulutnya. Dia adalah penjaga persemayaman Pluto di tepi danau Stygian yang merupakan penguasa dunia bawah. Tujuannya adalah menjaga agar tidak ada arwah yang melarikan diri dari dunia arwah Tartarus. Cerberus juga mempunyai kemampuan melacak dan menemukan arwah-arwah yang melarikan diri. Dalam doktrin dari kalangan Neoplatonisme, melihat bahwa Cerberus adalah simbol kejeniusan yang jahat. Kepala 3 Cerberus diwujudkan serupa dengan Trisula, simbol Trinitas. Itu simbol tersebut masih terkait dengan 3 gorgon yang diartikan sebagai 3 dorongan utama, yakni konservasi, reproduksi, dan spiritual. Banyak juga versi yang menyebutkan bahwa kepala Cerberus lebih dari 3. Bahkan ada yang menyebutkan Cerberus memiliki kepala ular. Jadi mana yang benar? Anggap aja yang paling benar yang ada di game ya. Cerberus memiliki 3 kepala dan itu kepala guguk. Yang keenam adalah Pegasus. Pegasus adalah kuda dewa bersayap dan salah satu makhluk paling dikenal dalam mitologi Yunani. Biasanya dia digambarkan putih bersih. Mitos tentang dia bervariasi ketika mitos Yunani berkembang dan mencerminkan perkembangan melalui generasi dewa yang berurutan. Dalam mitologi Yunani kuno, Pegasus adalah keturunan Medusa Gorgon ketika dia digambarkan sebagai kuda betina. Dalam mitos selanjutnya, Pegasus diasuh oleh Medusa saat dia sekarat saat dipenggal oleh pahlawan Perseus. Dalam mitologi Yunani klasik, dewa Olimpian Poseidon diidentifikasikan sebagai ayah dari Pegasus. Pegasus adalah saudara Chrysaor dan paman Geryon.
Pegasus ditangkap oleh pahlawan Yunani Bellerophon di dekat air mancur Peirene dengan bantuan Athena dan Poseidon. Pegasus mengizinkan Bellerophon menungganginya untuk mengalahkan Chimera yang mengerikan, yang menyebabkan banyak eksploitasi lainnya. Bellerophon kemudian jatuh dari punggung kuda bersayap itu saat mencoba menggapai Gunung Olympus, di mana tempat para dewa bersemayam. Setelah upaya yang gagal itu, Zeus mengubah Pegasus menjadi konstelasi Eponymous. Maksudnya, lihat aja. Lalu yang ketujuh, Lernaean Hydra atau Hydra of Lerna. Lebih sering dikenal hanya sebagai Hydra. Adalah monster air ular dalam mitologi Yunani dan Romawi. Sarangnya adalah Danau Lerna di Argolid, yang juga merupakan situs mitos Danaides. Lerna terkenal sebagai pintu masuk ke dunia bawah, dan arkeologi telah menetapkannya sebagai situs suci yang lebih tua dari Mycenaean Argos. Dalam mitos Hydra kanonik, monster itu dibunuh oleh Hercules atau Hercules ya, sebagai yang kedua dari 12 target monster lainnya. Menurut Hesiod, Hydra adalah keturunan Typhon dan Echidna yang memiliki nafas dan darah beracun yang sangat mematikan. Bahkan aromanya pun mematikan ya. Aromanya saja dapat membunuh orang manusia. Hydra memiliki banyak kepala, jumlah pastinya bervariasi menurut sumbernya. Versi selanjutnya dari cerita Hydra menambahkan fitur regenerasi ke monster tersebut. Untuk setiap kepala yang dipenggal, maka Hydra akan menumbuhkan kembali 2 kepala. Karenanya monster ini sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan Herakles saja kewalahan menghadapinya sendirian, sampai dia mendapatkan bantuan dari keponakannya si Iolaus untuk memenggal semua kepala monster itu dan membakar lehernya menggunakan pedang api. Yang kedelapan sekaligus yang terakhir adalah Trojan Horse atau kuda Troya. Makanya ada virus Trojan. Itu diambil dari nama makhluk ini karena keganasannya. Ini sebenarnya sih bukan makhluk, lebih tepatnya ini kuda kayu ya. Metamorfosis kuda Troya berarti tipuan atau siasat apapun yang menyebabkan target mengundang musuh ke dalam benteng atau tempat yang terlindungi dengan aman. Nah, jadi Trojan Horse atau kuda Troya sebenarnya mengacu pada sebuah strategi yang digunakan oleh orang Yunani selama perang Troya untuk memasuki kota Troy dan memenangkan perang. Jadi gini, pada masa perang Yunani dan Troy, setelah pengepungan selama 10 tahun, Yunani tidak pernah berhasil menaklukkan kota Troya. Lalu si Odysseus memerintahkan pasukannya untuk membangun kuda kayu besar dan menyembunyikan pasukan terpilih di dalam kuda tersebut, termasuk si Odysseus sendiri. Pasukan Yunani meletakkan kuda tersebut di dekat gerbang kota Troy, lalu pergi seolah-olah meninggalkan perang dan berpura-pura berlayar ya. Lalu kuda kayu besar itu menarik perhatian orang-orang Troya dan mereka menarik kuda itu ke dalam kota sebagai piala kemenangan dan memanjatkan doa kepada dewa-dewi. Namun pada saat malam, pasukan Yunani yang berada di dalam kuda tersebut merayap keluar perlahan-lahan dan membuka gerbang untuk sisa tentara Yunani yang ada di luar, yang telah berlayar kembali di bawah perlindungan malam. Lalu pasukan Yunani memasuki dan menghancurkan kota Troy untuk mengakhiri perang dan menguasai kota Troy itu. Ada juga spekulasi bahwa kuda Troya mungkin adalah sebuah pendobrak atau jenis alat pengepung yang sampai batas tertentu menyerupai kuda, dan bahwa deskripsi penggunaan perangkat ini kemudian diubah menjadi mitos oleh sejarawan yang tidak hadir dalam peperangan tersebut. Nah, itu tadi adalah makhluk mitologi legendaris di mana 8 yang paling top dan paling populer. Semoga informasi ini menambah wawasan kalian dan semoga kalian subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.